Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian tafsir surat An-Nisa pagi hari ini insyaallah masuki penafsiran ayat yang ke-117 dan sesudahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In yad'una min dunihi illa inasa. Tidaklah mereka menyembah kepada selain Allah melainkan berhala-berhala. Wa in yad'una illa syaitanan marida. Dan tidaklah mereka menyembah kecuali kepada syaitan yang durhaka. La'anahullah. Dialah setan yang dikutuk oleh Allah. Wa qala, syaitan itu berkata, la attakhidanna, aku benar-benar menjadikan min ibadika, di antara hamba-hambamu, nasiban mafruḍa, bagian yang tertentu. Maksudnya aku akan menyesatkan manusia-manusia tertentu. Itulah pengertian ayat secara global. Kedua ayat ini jamaah sekalian masih bertalian dengan ayat 116 di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Allah la yaghfiru ay yushraka bihi. Allah tidak memberi ampunan bagi dosa syirik. Namun Allah masih memberi ampun terhadap dosa selain syirik. Pekan lalu kita sudah jelaskan perbedaan yang sangat jauh antara dosa syirik dengan dosa non syirik. Dosa selain syirik terhapus oleh amal-amal saleh. Dusta, pandangan mata yang kotor, semuanya akan terhapus oleh amal-amal saleh. Tetapi syirik justru sebaliknya. Syirik yang akan menghapuskan amal saleh. Jadi kalau semua maksiat dihapus dengan amal saleh, tetapi syirik malah menghapus amal saleh. Nah baik, itulah pelajaran 116, bahwa tidak ada ampun dari Allah terhadap para pelaku syirik. Kecuali tentu apabila mereka melakukan taubatan nasuh. Ayat ke-117 Allah berfirman, iyad'una min dunihi illa inatha. Mereka tidaklah menyembah kepada selain Allah kecuali kepada berhala-berhala. Di dalam bahasa Arab, inasa artinya adalah perempuan. Kalau ayat ini diartikan secara harfiah, maka makna ayat, mereka tidaklah menyembah kecuali kepada perempuan-perempuan. Tetapi inasa yang makna dasarnya adalah perempuan, yang dimaksud dalam ayat ini adalah berhala. Maka Allah mengkategorikan berhala itu dengan perempuan karena dua alasan. Alasan yang pertama, mereka orang-orang kafir secara khusus di zaman Nabi SAW menamai berhala-berhala mereka dengan nama perempuan. Oleh sebab itu Allah mengatakan berhala mereka inasa, adalah perempuan. Seperti misalnya Al-Lat, Al-Uzza, Al-Manat. Ini semua nama-nama perempuan. Al-Lat kalau untuk laki-laki Allah,
Untuk perempuan Al-Lat. Itu mereka ciptakan saja, ya. Kemudian untuk perempuan Al-Uzza. Kalau untuk laki-laki Aziz, maka mereka menamai berhala-berhala mereka dengan nama perempuan. Oleh sebab itu Allah mengatakan berhala kalian adalah perempuan. Inasa. Alasan yang kedua, mereka menghias berhala mereka dengan perhiasan perempuan. Mereka pakaikan antingnya, mereka bikinkan kalungnya, mereka berikan pakaian sutra dan lain-lain. Maka Imam Al-Hasanul Basri rahimahullah ta'ala, saat beliau menafsirkan ayat 117 ini, beliau mengatakan, Allah menganggap berhala-berhala orang Quraisy sebagai perempuan karena mereka menghias berhala mereka dengan perhiasan perempuan. Subhanallah, ini berarti berhala mereka namanya nama perempuan, pakaian dan perhiasannya juga pakaian dan perhiasan perempuan. Itulah dua alasan kenapa Allah menyebutkan berhala mereka dengan inasa, yang arti dasar inasa adalah perempuan. Baik, pelajaran-pelajaran dalam ayat ini sebagai berikut. Pelajaran yang pertama, ayat ini merendahkan syirik. Ketika Allah mengatakan yang kalian sembah hanyalah perempuan-perempuan, Allah mengkategorikan berhala mereka dengan perempuan. Itu berarti Allah merendahkan syirik mereka. Dan memang demikianlah adanya jamaah sekalian. Setiap kesalahan, mulai yang paling kecil sampai yang paling besar adalah syirik, semua kesalahan wajib direndahkan. Dan ketika kesalahan dan kekeliruan, penyimpangan-penyimpangan diberi kehormatan, tidak direndahkan dan dihinakan, maka banyak pendukung-pendukungnya. Banyak pendukung syirik. Ketika syirik dihormati orang, tetapi apabila syirik ini direndahkan terus-menerus, niscaya syirik ini tidak akan mendapat perhatian dari orang lain. Dan inilah suasana yang kita sayangkan dari zaman ini. Bahwa di zaman ini, orang-orang yang dihargai, orang-orang yang dihormati adalah orang-orang yang bukan berada dalam kebenaran. Tapi sebaliknya, Anda lihat betapa dukun dihormati, ya, dukun dikagumi, dukun betul-betul referensi dalam berbagai persoalan. Nah, ketika syirik dan sejumlah kejahatan telah diberi kedudukan, ini berarti yang pertama, bahaya yang pertama, tarwij. Itu melariskan dunia kejahatan namanya. Dan nomor dua, bahaya yang kedua, orang akan melakukan kejahatan tanpa merasa bahwa itu kejahatan. Sekarang coba lihat, orang pergi ke dukun, seujung kuku pun tidak pernah merasa bahwa itu adalah dosa. Padahal itu adalah syirik besar. Kenapa demikian? Jawabannya, inilah nampak logis apabila kemungkaran antara lain syirik diberi kedudukan, maka orang akan mendatangi, melakukannya tanpa merasa bersalah dan berdosa. Waliyadzubillah. Maka pelajaran pertama dalam ayat ini menamai berhala-berhala dengan inasa perempuan karena ayat ingin merendahkan setiap kemungkaran, termasuk syirik. Dan tujuan dakwah ini antara lain adalah untuk merendahkan setiap kemungkaran, agar orang menjauhinya. Karena orang yang berpikir sehat menginginkan kemuliaan, menginginkan kehormatan. Oleh sebab itu setiap kemungkaran wajib dihinakan, wajib direndahkan agar orang tidak menginginkannya, agar orang menjauhinya. Nah, baik, ini pelajaran pertama dalam ayat yang mulia. Pelajaran yang kedua, ayat ini menunjukkan kejahilan para pelaku syirik secara khusus yang ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu dari sejarah bahwa masyarakat jahiliyah di zaman Nabi SAW, mereka merasa tertimpa aib apabila memiliki anak perempuan. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wa idza busyira ahaduhum bil unsa
dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Apabila seseorang di antara mereka diberi kegembiraan berupa kelahiran anak perempuan, wajahnya muram, hatinya penuh benci dan amarah. Mereka menganggap kelahiran anak perempuan sebagai cacat, sebagai aib, sesuatu yang memalukan. Perempuan tidak pintar cari duit, tidak tangguh cari duit, tidak bisa melakukan pembelaan, tidak bisa diajak berperang dan bertempur. Oleh sebab itu, mereka menganggap aib kelahiran anak perempuan. Anehnya, tanpa mereka sadari, Tuhan yang mereka sembah-sembah, mereka namai dengan nama perempuan, dan mereka hiasi dengan perhiasan perempuan. Andai kata menurut kalian perempuan adalah aib, kenapa berhala yang notabene diyakini sebagai wakil Tuhan itu justru dinamai dengan nama perempuan? Justru dihias dengan perhiasan perempuan. Nah, ini menunjukkan suasana kontradiktif. Pemikiran mereka benci perempuan, tapi penuhanan mereka terhadap perempuan ini kontradiktif. Dan jemaah sekalian, setiap orang-orang yang berada dalam kesesatan, tanpa mereka sadari mereka kontradiktif. Dan Allah menyatakan Al-Quran ini kebenaran karena Al-Quran tidak mengandung kontradiktif. Allah berfirman, "Walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Andai kata Al-Quran ini datang dari selain Allah, pastilah di dalam Al-Quran banyak kontradiktif. Maka di antara bukti kesesatan, di antara bukti penyimpangan, bukti kekeliruan adalah kontradiktif. Dan ini yang terjadi terhadap orang Quraisy dalam ayat ini. Mereka merasa terhina akan kelahiran seorang perempuan. Entah mereka sadar, entah tidak, malah Tuhan yang mereka sembah dinamai dengan nama perempuan, dihias dengan perhiasan perempuan. Maka mereka terjebak dalam suasana kontradiktif agar suasana kontradiktif ini menjadi fakta, menjadi bukti bahwa mereka berada dalam kesalahan. Jemaah sekalian, tidak ada orang yang berada dalam kesalahan kecuali kontradiktif. Nah, baik, ini pelajaran kedua dalam ayat, yaitu ayat ini menunjukkan betapa bodohnya, betapa dangkalnya pola pikir orang-orang Quraisy, orang-orang yang, dan secara umum jemaah sekalian, secara umum semua orang yang jatuh kepada syirik adalah orang-orang yang telah menghilangkan akal sehatnya. Dan ini tanpa disadari. Maka Anda lihat di negara ini, kalau sudah musim pemilu, di samping tukang sablon over order ya, dukun juga over order. Jangan salah. Dukun over order kalau sudah musim pemilu ini. Kawan saya cerita, saya baru datang dari sebuah tempat ketemu dengan Abah Fulan. Ternyata saya ke sana, calon wakil presiden kita habis keluar dari situ juga. Nggak boleh sebut tahunnya, nanti ketemu orangnya. Ya. Nah, baik jemaah sekalian. Jadi ini bayangkan, wakil presiden itu orang nomor 2 di negara ini. Ternyata untuk sebuah ambisi duniawi menjadi pejabat, dia menggunakan cara mendatangi dukun. Di mana kebodohannya? Kalau dukun bisa membuat orang menjabat, kenapa bukan dukun yang jadi presiden? Kenapa bukan dukun jadi wakil presiden? Ingin kaya misalnya, dukun. Datangi dukun, lakukan ritual pesugihan misalnya. Kalau pakai akal sehat, kalau dukun bisa bikin kaya, ngapain dukun 3 bulan gak bayar kontrakan? Iya kan? Pengen cari istri cakep, pergi ke dukun. Padahal dilihat istri Pak Dukun biasa-biasa aja. Ya kalau dukun bisa bikin orang punya istri cakep, kenapa istri dukun standar? Tidak di atas standar. Nah, jadi maksud kita jemaah sekalian, tidak ada orang yang jatuh kepada syirik yang masih menggunakan akal sehat. Nggak ada itu. Dan agama kini agama yang sangat logis. Agama yang menjunjung tinggi wahyu.
Maka ketika agama ini berusaha membebaskan semua orang dari syirik, karena syirik itu kebodohan. Anda bayangin, cari duit pakai cincin, masuk akal nggak? Ya kita ketemu tuh dengan seseorang, punya cincin 3 di sini gede banget. Kita tanyain, kawan saya nanyain, itu cincin apa itu? Katanya kalau cincin yang ini nih, ini dibawa dagang bikin laris. Cincin yang ini nih dibawa berantem kebal. Kalau cincin yang satu lagi nih dibawa minjam duit biasanya dapat. Sesederhana itu cari rezeki. Otak di mana? Kalau memang rezeki itu urusan cincin, mestinya nggak ada orang miskin di Indonesia. Kalau kekebalan itu urusan cincin, ngapain 300 sekian tahun Indonesia dijajah? Pada mati itu, nggak ada yang kebal. Nah baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, oleh sebab itu tadi kita simpulkan, tidak satu pun orang yang jatuh melakukan syirik, melakukan ritual-ritual, melainkan orang-orang yang tidak berakal sehat, orang-orang yang tidak berpikiran sehat. Nah, bukti yang paling banyak, tentu banyak bukti A, bukti B. Tapi bukti yang paling jelas dari seluruh bukti adalah bukti ketauhidan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada bukti yang lebih jelas bagi semua orang melebihi bukti esanya Allah. Melebihi bukti esanya Allah. Karena esanya Allah, keesaan Allah tidak hanya terbuktikan oleh kenyataan, tapi telah terbuktikan oleh fitrah manusia. Maka pelaku syirik itu begitu bodoh, karena saat mereka jatuh kepada syirik berarti mereka sedang mengingkari sebuah bukti yang sangat nyata. Karena tidak ada bukti yang paling nyata melebihi bukti ketauhidan. Ya, maka Nabi SAW bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap manusia lahir di dalam fitrah, yakni tauhid. Jadi orang sebelum belajar A, belum belajar B, belum melihat A, belum melihat B, Allah telah mengkodratkan sebuah fitrah tauhid. Tetapi Nabi bersabda, "Fa'abuahu yuhawidanihi." Setelah lahir, orang yang lahir di dalam fitrah tauhid ini ternyata dibesarkan oleh keluarga Yahudi, keluarga Nasrani, sehingga fitrah itu redup. Fitrah itu lemah. Maka orang keluar dari fitrah jatuh kepada syirik. Nah, maka jemaah sekalian, bukti lain dari bodohnya pelaku kesyirikan karena dengan melakukan syirik, dengan memiliki keyakinan-keyakinan syirik, mereka sedang membantah sebuah bukti yang paling nyata, yaitu bukti keesaan Allah. Karena keesaan Allah tidak hanya terbuktikan oleh kenyataan, tidak hanya terbuktikan oleh wahyu, tetapi keesaan Allah juga dibuktikan oleh fitrah manusia. Baik jemaah sekalian, ini pelajaran yang kedua dalam ayat yang mulia. Pelajaran yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa iyyad'una illa syaitanan marida." Setiap penyembahan kepada selain Allah adalah penyembahan kepada syaitan, dan ini bukti kebodohan yang ketiga. Setiap penyembahan kepada selain Allah, penyembahan ini kalau disederhanakan adalah persembahan. Setiap persembahan kepada selain Allah berdasarkan ayat ini adalah persembahan kepada syaitan. Persembahan untuk siapa itu? Untuk Allah? 100% tidak. Tidak ada ayat yang memerintahkan persembahan seperti itu. Tidak ada ayat yang memerintahkan tasyakuran dengan cara seperti itu. Kalau itu bukan persembahan untuk Allah, persembahan buat siapa? Mereka melakukan penghalusan istilah, ya, mereka melakukan apologis. Kata mereka ini persembahan untuk leluhur, penguasa laut utara, laut selatan. Jemaah sekalian yang saya hormati, dengan menyatakan itu mereka telah terbuka menyatakan ini bukan untuk Allah, tapi untuk para penguasa. Lalu yang ingin kita katakan dalam hadis ini, setiap persembahan kepada selain Allah adalah persembahan kepada syaitan. Dan ini bukti ketiga
Bahwa setiap yang melakukan persembahan kepada selain Allah bodoh, nggak punya logika, nggak punya akal sehat. Persembahan untuk setan itu. Maka jamaah sekalian yang saya hormati, yang kita khawatirkan kalau sampai aneka kesyirikan ini diperankan oleh orang-orang yang membawa atribut-atribut agama. Maka mereka melakukan syirik sambil pakai baju koko, sambil pakai peci, sambil pakai serban. Kalau mereka melakukan ritual syirik pakai celana hitam, baju hitam, kemudian ikat kepala hitam, muka misalnya dipoles hitam, itu suasananya masih mending. Ya, karena di situ tidak ada unsur legalisasi atau islamisasi. Ini yang terjadi apa? Mereka berusaha mengislamisasi syirik, legalisasi syirik. Mereka tidak melakukan itu terbuka dengan ucapan, tidak. Tapi saat mereka melakukan ritual syirik dengan pakaian muslim, bahkan menghadirkan orang yang disebut-sebut kiai, tidakkah ini sebuah legalisasi tak langsung terhadap syirik, islamisasi secara tidak langsung terhadap syirik? Dan ini yang kita khawatirkan. Karena ini pembodohan. Anak-anak yang lahir, remaja-remaja yang muncul jauh dari ilmu, akhirnya mereka menganggap ritual seperti itu adalah Islam. Karena dilakukan dengan pakaian muslim, dilakukan dengan menghadirkan orang yang menamakan diri dengan kiai. Allah Subhanahu wa taala berfirman di antara strategi licik syaitan, wa zayyana lahumus syaitan. Ayat seperti ini banyak dalam Al-Qur'an. Setan mengindahkan kemungkaran. Bagaimana setan mengindahkan kemungkaran? Antara lain dengan mengubah istilah-istilah. Lonte dikatakan wanita penghibur. Ini bagian dari kejahatan terminologis untuk menghilangi kesan mungkar. Syirik dinamakan dengan kebudayaan. Kafir dinamakan non-muslim. Ini semua adalah kejahatan-kejahatan istilah untuk menghilangkan hakikat kebenaran. Waliyahzubillah. Dan ini cara kerja setan. Allah berfirman, wa zayyana lahumus syaitan a'malahum. Setan akan berusaha mengindahkan kemungkaran dengan berbagai alasan. Antara lain, kalau bid'ah dinamakan bid'ah hasanah. Itu mengindahkan kemungkaran itu. Kalau riba dinamakan dengan bunga. Itu mengindahkan kemungkaran itu. Syirik dinamakan dengan kebudayaan. Khamar dinamakan dengan judi dinamakan. Maka Anda lihat, setan-setan ini nanti akan bekerja untuk apa? Mengubah nama semua kemungkaran agar kesan mungkarnya hilang. Ya, nah baik jamaah sekalian. Namun maka oleh sebab itu hidup Anda begitu sangat rumit, begitu sangat sulit. Anda memiliki 3 musuh. Musuh pertama setan jin, yang kedua setan manusia, musuh yang ketiga hawa nafsu. Setiap orang punya 3 musuh. Setan dari kalangan bangsa jin. Kata Nabi SAW, wa inna lisyaitani lamma. Sesungguhnya setan dari bangsa jin itu punya bisikan-bisikan. Anda udah lupa, tiba-tiba dia bilang, kenapa enggak begini? Dia ingatkan Anda tentang kemungkaran. Nabi mengatakan bahwa setan itu punya bisikan-bisikan dalam pikiran manusia. Mungkin Anda melihat satu kemungkaran, Anda berjuang untuk menghindarinya. Tapi sampai di rumah, pikiran Anda dibisiki oleh setan. Yang tadi ngomong-ngomong kalau dilakukan sekali kan ada tobatnya. Lakukan aja sekali. Maka setan mencoba membisikkan kemungkaran-kemungkaran dalam pikiran. Itu setan dari bangsa jin. Setan kedua adalah setan dari bangsa manusia. Dan yang ketiga nih adalah hawa nafsu. Jemaah sekalian, ini 3 musuh bagi setiap manusia. Kalau Anda tidak punya strategi melawan, Anda tidak tangguh melawan, Anda betul-betul akan korban. Anda betul-betul akan korban. Nah maka ulama-ulama kita mengatakan di antara
di antara cara agar perjalanan menuju Allah lurus adalah agar seseorang mengetahui siapa musuh, agar dia bisa melawan. Tentara nggak bisa menang dalam pertempuran kalau nggak tahu siapa lawan. Maka ternyata lawan Anda 3. Musuh setiap kita 3. Syaitanul jins, syaitanul ins, dan yang ketiga adalah hawa nafsu. Baik. Kita kembali kepada ayat, maka pelajaran berikutnya tadi, pelajaran ketiga, bahwa setiap persembahan kepada selain Allah berarti persembahan kepada syaitan. Lalu kemudian yang ketiga, yang keempat, setelah Allah menyatakan persembahan kepada Allah, persembahan kepada setan, ini kan bukti betapa bodohnya orang yang melakukan persembahan. Lalu Allah berbicara tentang setan. Siapa setan yang disembah-sembah itu? Allah akan beberkan sifat-sifat setan, agar jangan ada yang nemenin setan. Cuman bahayanya, seperti dikatakan ulama, banyak orang memusuhi setan di depan orang. Kalau udah sendirian malah pelukan sama setan. Banyak yang begitu. Di depan orang seperti ini, syaitanir rajim, setan terlaknat. Dia musuhi setan di depan orang. Begitu sendirian di kamar kerja, di bilik internet. Begitu udah sendirian pelukan sama setan. Ini orang yang gak jujur memusuhi setan. Waliyahzubillah. Baiklah. Sekarang mari kita lihat sifat-sifat apa saja yang Allah lekatkan pada kepribadian setan. Anda perlu kenalan dengan setan. Dan setan jangan memperkenalkan dirinya karena dia nggak pernah jujur. Setan bisa datang bagaikan malaikat. Ya kan? Maka Imam Ahmad rahmatullah alaih, subhanallah, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, kadang-kadang setan menawarkan 10 pintu kebaikan agar dalam 1 pintu kejahatan bisa berhasil dijebak. Contoh konkret. Hujan datang, setan datang. Kamu sholat jamaah nih? Nanti nggak ada orang jamaah di masjid. Dia pergi sholat jamaah. Jangan naik motor biar langkahnya besar, pahalanya besar. Kebaikan kedua. Depan masjid, begitu masuk, jangan lupa baca doa. Baca doa dia. Mumpung belum aja, nih kamu tahiyatul masjid dulu. Tahiyatul masjid. Udah berapa kebaikan tuh? Ini tahiyatul masjid udah, azan belum. Kenapa kamu nggak baca Quran aja? Tilawah aja dulu. Tilawah. Azan berkumandang. Muadzin nggak datang, kamu yang azan kenapa sih? Habis azan selesai sholat, entah berapa kebaikan terlaksana. Lalu setan ujung-ujungnya bilang, mana ada orang sehebat kamu? Mana ada? Hujan-hujan begini sholat jamaah cuman kamu. Mestinya naik motor kamu jalan kaki. Akhirnya setiap kebaikan-kebaikan tadi menjadi ujub. Perginya sholat ujub, jalan kakinya ujub, nyampe di masjid pakai zikir lagi. Kamu memang luar biasa. Ujub lagi. Kemudian sholat tahiyatul masjid, lihat aja orang masuk masjid pada lalai. Kamu aja yang luar biasa. Maka walhasil, seperti dikatakan oleh Imam Ahmad rahmatullah alaihi, kadang-kadang setan membuka 10 pintu kebaikan agar bisa menjebak dalam 1 pintu kejahatan. Dan pada akhirnya orang yang selamat dari setan hanya orang yang terus-menerus memantau hati. Memantau hati. Coba lihat dalam contoh yang tadi kita jelaskan. Setan tidak menghapus seluruh kebaikan Anda melalui sebuah perbuatan lahiriah. Tapi melalui sebuah kejahatan batiniah. Apa itu? Ujub. Begitu selesai Anda sholat, Anda bilang, setan bilang, hujan-hujan begini kamu datang sholat. Kamu memang luar biasa. Orang lain tuh neraka. Mestinya naik motor, kamu jalan kaki. Kamu memang luar biasa. Nyunah betul kamu. Akhirnya setiap kebaikan menjadi ujub semuanya. Waliyahzubillah. Oleh sebab itu orang yang tidak memantau bisikan dalam jiwanya, dikhawatirkan setiap kebaikan akan berubah ujub. Berubah ujub. Nah, itulah setan, ya. Jadi tadi saya katakan bahwa
setan memperkenalkan dirinya dengan setan itu nggak ada. Karena bahkan setan datang dengan wajah kebaikan. Tetapi untuk menjebak Anda dalam sebuah kejahatan. Maka mari kita lihat apa perkenalan tentang setan yang dipaparkan Allah dalam ayat. Yang pertama, Allah mengatakan setan marida. Setan itu durhaka. Dalam arti kata, marida ini artinya bersangatan dalam kejahatan. Dusta, kalau dusta yang paling besar itu marida namanya. Ya, pembangkangan yang paling besar itu namanya marida. Maka marida adalah al-ghayatu fil qubuh. Puncak dari seluruh kejahatan dinamakan marid atau maraddah. Ya. Baik, maka sifat setan pertama adalah marid, durhaka. Setan itu nggak pernah bisa diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pertama. Agar Anda tahu setan, ciri pertama marida, durhaka, nggak mau diatur. Ini ciri pertama. Kita perlu tahu ciri ini karena setan itu ada dua. Setan yang kasat mata ada di depan kita, bukan sekarang ya. Yang di depan Anda sekarang orang mukmin. Setan yang kasat mata kalau Anda transaksi di bank, itu di depan ada setan kasat mata tuh. Ya. Kalau Anda juga di banyak tempat ya. Di pasar-pasar juga banyak tuh setan. Kalau setan yang gaib itu Anda nggak lihat, maka Anda mengetahuinya setan melalui bisikan. Tapi setan ini secara umum kriterianya pertama marida, nggak mau diatur sama Allah, durhaka. Allah bilang tutup aurat, dia bilang enggak, buka aurat. Allah bilang jangan makan riba, kata dia riba menguntungkan. Ya. Dan la ilaha illallah. Boleh nggak sih negara ini disebut dengan negara riba? Ente orang Indonesia, boleh nggak? Ente tersinggung nggak? Kalau orang lain ngomong bisa, kenyataan aja deh. Negara ini negara riba, negara buka aurat. Artinya kalau Anda nggak betul-betul menjaga hati, menjaga diri, Anda akan terjebak di luar sana. Oleh sebab itu Anda sarankan, siapapun di antara hadirin yang berharta, punya kekayaan, dekat sedekat mungkin dengan orang berilmu. Tapi orang berilmu yang ikhlas ya. Maksudnya apa? Biarkan orang berilmu ini mengkontrol pemasukan yang banyak ini agar semuanya halal. Orang yang pintar cari duit, banyak harta, jauh dari orang berilmu. Kita khawatirkan di zaman riba seperti ini hartanya akan banyak ribanya, banyak haramnya. Maka oleh sebab itu kita sarankan ini. Agar siapapun yang memiliki usaha banyak, harta banyak, cobalah sedekat mungkin dengan orang berilmu yang ikhlas, agar pemasukan-pemasukan dalam kekayaan ini semuanya betul-betul halal. Halal. Nah baik, marida. Sifat setan yang pertama adalah marida. Apa itu? Durhaka. Maka setiap orang yang gak mau diatur oleh Allah Subhanahu wa taala itu marida namanya. Salat gak mau salat itu marida namanya. Tutup aurat gak mau, marida namanya. Kalau ketemu sama manusia beginian, ini namanya syaitanul ins. Ya, kadang-kadang jangan salah, syaitanul ins itu cakap-cakap. Ya, kalau setan yang gaib itu kan ada tanduknya, matanya merah, pokoknya sangar aja. Tapi kalau setan jenis manusia ini, masya Allah, ganteng wajahnya, cakap wajahnya, necis pakaiannya, mewah kendaraannya. Ternyata setan manusia, nggak mau diatur sama Allah. Karena jamaah sekalian cuma ada dua. Anda diatur Allah atau diatur setan, cuman itu. Cuman itu. Orang yang mau diatur oleh Allah begini, orang yang enggak, kalau nggak mau diatur maka diatur oleh setan. Cuman ada dua jalan. Baik. Kemudian sifat setan berikutnya pada ayat 118, la'anahullah. Setan itu adalah setan yang dilaknat oleh Allah. Apa maksud laknat? Ulama kita mengatakan at-tardu wal ib'adu an rahmatillah. Laknat berarti dijauhkan dari rahmat. Itulah laknat. Kamu dilaknat Allah berarti kamu tidak dirahmati Allah. Nah, jadi setan itu la'anahullah.
adalah setan yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita heran dengan Ibnu Arabi. Ya. Ya, ketika dia bilang tauhid iblis itu sama dengan tauhidnya para malaikat. Karena iblis enggak mau sujud kepada Nabi Adam. Ya. Allah suruh iblis sujud sama Adam, mau enggak? Lalu dia bilang ini menunjukkan tauhid si iblis. Astagfirullahalazim. Agama ini taat, itulah agama. Sujud kepada siapapun jahat. Tapi bagi malaikat sujud kepada Nabi Adam kebaikan yang luar biasa. Kenapa? Perintah. Menyembelih anak jahat. Tapi bagi Nabi Ibrahim amal yang sangat soleh. Kenapa? Karena perintah. Batu di situ Anda cium jahat namanya. Tapi batu yang di Hajar Aswad Anda cium amal soleh namanya. Amal soleh dalam agama ini perintah. Begitu ada perintahnya tuh amal soleh tuh. Maka saya ulangi, sujud kepada manusia kejahatan. Tapi menjadi kebaikan bagi malaikat sujud kepada Adam karena perintah. Membunuh anak kejahatan. Tapi menjadi amal soleh bagi Nabi Ibrahim karena perintah. Mencium Hajar Aswad, mencium batu kejahatan. Tapi menjadi amal soleh ketika yang dicium Hajar Aswad karena perintah. Agama ini perintah. Dan subhanallah, coba Anda lihat. Batu sesama batu. Batu yang di Ka'bah dicium. Batu yang di Mina, jumroh diapain? Ditimpukin, dilemparin. Lalu di Muzdalifah, Anda ngambil batu buat nimpukin. Itu 3 batu tuh. Di Muzdalifah ngambil batu buat ngelempar. Di Mina ada batu dilempar. Di pojok Ka'bah ada batu dicium. Anda kalau berpikir agama ini logika, bingung. Batu, batu, batu. Melempar, batu dilempar, batu dicium. Bingung Anda. Karena agama ini sepenuhnya dalil. Ada perintahnya enggak? Itu agama. Agama ini enggak perlu nunggu logika ya. Maka Anda lihat jemaah sekalian. Orang yang paling sulit diatur agama ini orang yang selalu menggunakan logika. Itu orang yang paling sulit diatur itu. Ya? Enggak boleh riba. Mereka bilang innamal bai'u mislur riba. Apa sih bedanya jual beli sama riba? Logika. Ini buku saya beli 5.000, saya jual 6.000, untung 1.000. Saya punya duit 5.000, saya pinjamkan dengan bunga 1.000, untung sama dengan 6.000 juga. Bedanya apa? Buku modal 5.000, untung 1.000, hasil 6.000 total. Duit 5.000 dipinjamin dengan cara riba, hasilnya 6.000 juga. Maka mereka bilang, apa sih bedanya riba sama jual beli? Innamal bai'u mislur riba. Maksud saya di sini apa? Orang yang terlalu logis itu musuh agama itu. Karena agama ini taat. Dan untuk taat seseorang nggak boleh menggunakan logika. Ya? Logika itu untuk faham ayat, bukan untuk nentang ayat. Ya? Baik jamaah sekalian yang saya hormati. Cuman begini, mereka ngerasa logis. Tapi justru logika mereka itu paling tidak logis. Ya kan? Logika mereka makin tidak logis. Ketika mereka misalnya kumpulkan seabrek alasan logika mendukung riba, justru kita temukan berabrek-abrek alasan lagi untuk mematahkan teori-teori riba mereka. Jadi walhasil, walau mereka berusaha mendukung kejahatan dengan logika, tapi logika kejahatan itu pasti terbantahkan dengan logika walau tanpa Al-Quran. Karena Al-Quran ini bukan tidak logis. Ya, bukan tidak logis. Baik jemaah sekalian, kriteria atau sifat iblis berikutnya dalam ayat atau setan pada ayat ke-18 adalah wa qala la attakhidanna min ibadika nasiba. Permusuhannya terhadap manusia. Permusuhan. Setan enggak pernah senang kecuali Anda kafir.
Bahkan dengan kekafiran seseorang, setan pun belum senang sebelum ia mati dalam keadaan kafir. Jamaah sekalian, setan tuh entah pintar entah licik ya. Tapi setan begitu menjebak orang berbuat jahat, akhirnya berzina, akhirnya minuman keras, judi. Setan udah puas belum? Belum. Sampai orang yang bersangkutan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Sekarang coba dengar. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, artinya, inna syaitana wada'a arsyahu alal ma. Sesungguhnya setan meletakkan singgasananya di atas perairan. Nabi bicara global, Anda nggak perlu cari tahu. Yang dimaksud adalah segitiga Bermuda. Itu Anda yang bilang. Ya. Kalau hadisnya nggak begitu, karena ada orang-orang yang merasa pintar sekarang, setan membangun singgasananya di atas perairan. Kata Nabi begitu. Ada yang merasa pintar, oh itu maksudnya adalah di segitiga Bermuda. Itu dia yang bilang, bukan Nabi ya. Lalu kata Nabi, dari atas singgasana di atas permukaan air inilah setan menebar, tentara-tentaranya menyesatkan manusia. Coba dengarkan. Tentara pertama membawa laporan kepada setan ketua nih, iblis. Laporan kamu apa? Saya telah membuat fulan membunuh. Kata setan, enggak. Setan kedua, apa laporan kamu? Saya telah membuat fulan berzina. Setan ketua ternyata tidak memberikan apresiasi. Apalagi piala Nobel. Setan ketiga ngelapor, saya telah berhasil membuat perceraian. Nah coba lihat setan ketua. Kamu orangnya. Kamu yang paling luar biasa. Setan ketua memberikan apresiasi yang luar biasa ketika laporan ketiga ini adalah tentang perceraian. Saya ingin Anda logis sekarang. Logika. Pembunuhan dosa besar apa kecil? Zina dosa besar atau dosa kecil? Perceraian itu dosa atau halal? Perceraian itu dosa atau halal? Yang diapresiasi setan yang mana? Hah? Apakah setan mengapresiasi perzinaan? Enggak. Apakah setan ketua mengapresiasi pembunuhan? Tidak. Yang diapresiasi dan dihargai banget oleh setan ketua adalah perceraian. Kenapa demikian? Makanya saya bilang setan ini pintar-pintar licik. Ketika orang dijebak, entah membunuh, entah berzina, setan tahu masih ada tobat. Kalau tobat hapus semuanya sudah. Gagal usaha kalian. Tapi untuk urusan perceraian, ini permusuhan yang kadang-kadang dibawa mati. Sehingga orang akan mati dalam su'ul khatimah. Maka dua keluarga, kalau udah jarang betul kita menemukan perceraian baik-baik. Ketemu baik-baik, pisah baik-baik. Itu teori. Yang ada ketemu baik-baik, ketemu pisah perang. Dan itu peperangan itu nggak berhenti 2 tahun gitu kan. Nah, jadi maksud kita di sini jemaah sekalian, begitu udah terjadi nih, setan bahagia banget. Karena setan melihat bahaya. Nah, jadi maksud kita di sini jemaah sekalian, bukan menggugat perceraian. Agama ini memang halalkan perceraian, bahkan sekali lagi perceraian adalah salah satu solusi. Maka agama memberikan halal perceraian. Berbeda dengan agama lain yang tidak memberikan. Agama lain kalau udah nikah nggak boleh cerai. Kan ada agama seperti itu. Agama kita memberikan perceraian, bahkan perceraian adalah salah satu solusi. Cuman alasan, lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ketika perceraian ini bukan karena Allah, ingat, yang pertama kali tepuk tangan adalah penguasa di atas perairan. Siapa itu? Setan ketua. Maka jangan lakukan karena emosi. Nah, yang ingin kita jelaskan di sini apa? Bahwa setan tidak puas dengan membuat seseorang berbuat maksiat. Karena setan tahu ada taubat yang membuat maksiat ini hilang. Sampai orang ini mati dalam maksiat, baru setan tepuk tangan.
Ya. Masih ada taubat, setan masih bisa nangis. Nah, baiklah. Maka pelajaran berikutnya tadi adalah permusuhan setan dengan manusia. Dan dia mengatakan, aku akan menjadikan sebagian dari hambamu sebagai mendapatkan bagian tertentu. Artinya sebagian manusia akan saya ambil sebagai sahabat. Pelajaran terakhir ayat 118, ternyata setan itu nggak bisa menggoda semua orang. Karena Allah berfirman, min ibadika, aku akan menjebak sebagian hambamu. Sebagian orang saja yang bisa dijebak. Cuman sebagian besar atau sebagian kecil? Sebagian besar. Yang bisa dijebak sebagian besar. Yang tidak bisa dijebak. Nah, ini Anda harus berpikir. Kalau yang tidak bisa dijebak itu sebagian kecil, Anda masuk nggak di dalam bagian kecil itu? Ini yang jadi masalah. Berapa yang tidak bisa dijebak? 80%. Insya Allah saya masuk tuh. Boleh dah Anda punya logika. Akhrij min zurriyatika ba'san nar. Keluarkan dari seluruh keturunanmu itu ba'san nar, manusia neraka. Nabi Adam bingung. Ya Allah, siapa manusia neraka dari keturunanku? Coba dengar, saya akan memberikan Anda angka, jangan khawatir. Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap 1000 orang 999 ke neraka. Hadis diriwayatkan Imam Muslim. Berarti per 1000 berapa? Anda masuk nggak tuh? Makanya saya bilang, setan dalam ayat ini hanya menjebak sebagian. Berarti sebagian terjebak, sebagian tidak. Yang jadi masalah, yang tidak terjebak ini sebagian besar atau kecil? Sebagian yang tidak terjebak, sebagian kecil. Dan agar Anda tahu jumlahnya, Nabi SAW mengatakan, dari 1999 ke neraka, hanya satu yang ke surga. Hanya satu yang ke surga. Ente masuk nggak? Antah berantah. Antah berantah kalau begitu. Ente lihat dulu ciri-ciri orang surga ya. Baiklah jemaah. Semoga kajian ini bermanfaat. Kehadiran kita menjadi ibadah. Semua yang memudahkan kajian ini selalu dirahmati Allah dunia dan akhirat. Demikian kita akhiri dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.